Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Alamsyah dengan NPM CG1912202525. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi sebagai syarat UTS pada mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik dengan dosen Pak Heru Sudinta. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis berita. Jenis berita terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada straight news. Straight news itu merupakan berita langsung apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi jenis berita ini. Contohnya itu ada evakuasi korban tanah longsor di perkebunan teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terhambat medan berat berupa jalan menanjak, berliku-liku, dan bebatuan. Pada saat evakuasi dihentikannya karena longsor susulan akan terjadi setelah hujan deras kembali mengguyur kawasan perkebunan tersebut. Terus jumlah korban yang ditemukan dari timbunan longsor terdapat 19 orang dari 43 nama yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sebelumnya diserahkan kepada keluarga korban yang ditemukan dibawa ke masjid setempat yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi longsor. Terus yang kedua ada jenis berita deep news. Deep news merupakan berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di suatu bawah permukaan. Contohnya itu ada masih banyaknya pengangguran dengan latar pendidikan tinggi atau sarjana di DIY diakibatkan karena minimnya pilihan bekerja di DIY dan tidak semua sarjana menyukainya. Sementara itu pendidikan menengah seperti SMA atau SMK yang lebih banyak terserap. Jika dibandingkan latar belakang pendidikan dasar, kesan pertama melihat jumlah pengangguran berdasar pendidikan didominasi oleh yang berpendidikan tinggi. Sebetulnya lulusan universitas cukup tinggi dibanding SD. Bahkan 1/4 atau 1/3 lebih banyak lulusan universitas. Yang ketiga ada jenis berita investigasi news. Itu berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dan berbagai sumber. Contohnya itu seperti sebanyak 5 nasabah Bank Rakyat Indonesia BRI cabang Bojonegoro, Jawa Timur kehilangan tabungan hingga belasan juta rupiah. Para nasabah telah melapor kejadian itu ke BRI cabang Bojonegoro. Terkait kejadian itu, pemimpin wilayah BRI Surabaya menyebut dari hasil investigasi, nasabah yang kehilangan uang di rekening merupakan korban kejahatan skimming. Terus BRI telah melakukan investigasi dan penelusuran dan ditemukan bahwa nasabah tersebut merupakan korban kejahatan skimming dalam keterangan resmi yang diterima. Terus ada jenis berita interpretatif news. Itu berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisan atau reporter. Contohnya ada seperti Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Desa Wasrebo. Sangat simpel namun pemandangan alamnya luar biasa. Terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Seperti surga di atas awan. Pemandangan Desa Wairebo berupa pegunungan. Di sana hanya ada 7 rumah adat. Terus dengan bentuk kerucut yang terbuat dari kayu dan beratap ilalang yang dianyam. Jangan berharap ada signal HP di sana, namun justru karena itu Desa Wairebo menjadi desa wisata tradisional yang menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO.
Terus selanjutnya ada jenis berita opinion news. Itu merupakan berita mengenai pendapat seseorang, para cendekiawan, tokoh ahli atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi, Poleko Subhankam, dan lain-lain. Itu contohnya seperti dalam pembukaan UUD 1945 itu jelas bahwa Indonesia sebagai negara bertujuan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Patut menjadi catatan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas karena menimbang bahwa sebagai besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan. Tentu saja dari semua itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Yang pertama ada cepat, itu seperti aktual atau ketepatan waktu. Yang kedua ada nyata, faktual, itu informasi tentang sebuah fakta. Yang ketiga ada penting, menyangkut kepentingan orang banyak. Yang keempat ada menarik, mengundang orang untuk membaca. Yang kelima ada fakta, disusun menjadi laporan dan dipublikasi melalui media massa. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.